Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gladys Anugrah Lembang dengan NIM 24111112019 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Labang Mangkurat sebagai mahasiswa baru angkatan 2024. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi ginjal dan sistem urinaria. Dan dosen pembimbing kami yaitu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Jadi, yang pertama adalah pengertian urinaria. Urinaria adalah istilah medis untuk sistem perkemihan, yaitu sistem organ yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan kita. Yang pertama adalah anatomi ginjal, anatomi ureter, anatomi kandung kemih, anatomi uretra. Jadi, ginjal itu berbentuk seperti kacang berwarna merah tua. Dan yang kedua, panjang sekitar ginjal kita itu 12,5 cm dan tebal ginjal kita itu 2,5 cm. Kalau pada laki-laki, berat ginjalnya antara 125 gram sampai 175 gram. Dan pada perempuan, berat ginjalnya antara 115 gram dan 155 gram. Nah, ini lokasi ginjal kita. Ginjal kita terletak di area yang tinggi, yaitu pada dinding abdomen posterior yang berdekatan dengan dua PSG iga terakhir. Selanjutnya, organ ini merupakan organ yang retroperitoneal dan terletak di antara otot-otot punggung dan peritoneum rongga abdomen atas. Nah, masing-masing ginjal memiliki sebuah kelenjar adrenal di atasnya. Ginjal kanan letaknya lebih ke bawah dibandingkan ginjal sebelah kiri karena adanya hati pada sisi tubuh di bagian kanan. Selanjutnya adalah jaringan ikat pembungkus. Yang pertama adalah fascia renal. Itu pembungkus terluar. Yang kedua adalah lemak parirenal. Jaringan adiposa yang terbungkus fascia ginjal. Yang ketiga adalah kapsul fibrosa. Membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal dan dapat dilepas dengan mudah. Nah, ini yang struktur anatomi ginjal. Yang pertama adalah korteks. Di bagian ginjal paling luar yang berwarna gelap itu adalah korteks. Korteks ginjal dikelilingi oleh lapisan lemak yang berfungsi melindungi bagian dalam ginjal. Kedua adalah medula. Di bagian ginjal yang berwarna lebih terang itu namanya medula. Terus yang ketiga adalah pelvis. Ini di bagian ginjal terdalam yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Yang keempat adalah nefron. Unit struktural terkecil di dalam ginjal yang berfungsi sebagai penyaring. Jumlah nefron itu di dalam ginjal bisa mencapai 1 juta. Nefron terdiri dari beberapa bagian, yaitu glomerulus, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan ductus collectivus. Dan yang kelima adalah jaringan pelindung. Ginjal dibungkus oleh 3 lapisan, yaitu capsula renalis, adiposa, dan fascia renal. Ketiga lapisan ini jaringan berfungsi untuk melindungi ginjal dari trauma.
Selanjutnya adalah glomerulus. Glomerulus ini memiliki dua lapisan, yaitu lapisan visceral dan lapisan parietal. Jadi, lapisan visceral itu lapisan yang menutupi permukaan luar jantung dan pangkal pembuluh darah besar. Lapisan ini juga dikenal sebagai epikardium. Yang kedua adalah lapisan parietal, lapisan yang melekat pada bagian dalam dinding toraks. Nah, lapisan visceral dan parietal ini merupakan bagian dari perikardium serosa, yaitu membran bagian dalam kantung perikardium. Kedua lapisan ini menyatu di tempat aorta ascendens dan truncus pulmonalis keluar dari dasar jantung. Di lapisan parietal dan visceral ini terdapat rongga perikardial yang berfungsi sebagai tempat produksi cairan pelumas. Penumpukan cairan di ruang sekitar jantung disebut efusi perikardial. Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai alasan seperti infeksi, cedera, atau kondisi medis lainnya. Yang selanjutnya adalah tubulus contortus proximal. Panjangnya itu 15 mm, bentuknya berliku. Permukaan atau menghadap lumen terdapat sel-sel epitelia kuboid yang kaya akan mikrofilus. Yang kedua adalah tubulus contortus distal. Panjangnya 5 mm, bentuknya berliku, membentuk segmen terakhir nefron. Tubulus contortus collectivus bentuknya besar dan lurus, mengalirkan urin menurut ke kaliks minor, kaliks mayor, pelvis ginjal, uretes, kandung kemih. Selanjutnya adalah ureter. Perpanjangan tubular berpasangan dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih. Panjang tiap ureter itu 25 sampai 30 cm. Yang ketiga diameternya 4 sampai 6 mm. Keempat, saluran ini menyempit dibagi di 3 tempat, yaitu titik asal ureter pada pelvis renalis, yang kedua titik saat melewati pinggiran pelvis renalis, yang ketiga titik pertemuan ureter dengan kandung kemih. Yang selanjutnya adalah dinding ureter terdiri 3 lapisan jaringan, yaitu jaringan fibrosa, jaringan paling luar. Yang kedua, jaringan muscularis longitudinal ke arah dalam dan otot polos sirkular keluar. Yang ketiga, epitelium mukosa. Mensekresikan selaput mukus pelindung. Lapisan otot pada ureter memiliki aktivitas peristaltik intrinsik. Nah, kandung kemih ini di belakang simfisis pubis di depan rektum. Organ ini terletak agak di bawah uterus di depan vagina. Ukuran organ sebesar kacang kenari dan terletak di pelvis saat kosong. Strukturnya, kandung kemih ditopang dalam rongga pelvis dengan lipatan peritoneum dan kondensasi fasia dinding kandung kemih. Jadi ada 4 lapisannya itu. Yang pertama adalah serosa, otot destrusor, submukosa, mukosa, dan trigonum. Selanjutnya adalah utera. Yang pertama adalah pada laki-laki itu uretranya membawa cairan semen dan urin, tetapi tidak pada waktu yang bersamaan. Uretra panjangnya mencapai 20 cm melalui kelenjar prostat dan penis. Nah, uretra protestik, uretra membranosa, uretra cavernous.
Yang kedua adalah uretra perempuan berukuran pendek, yaitu 3,75 cm. Saluran ini membuka keluar tubuh melalui orifisium uretra, uretra eksternal, yang terletak dalam vestibulum antara klitoris dan mulut vagina. Panjang uretra laki-laki itu cenderung menghambat invasi bakteri ke kandung kemih atau sistitis yang lebih sering terjadi pada perempuan. Nah, sekian hasil dari presentasi saya. Jika terdapat salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.